Selamat datang di video pembahasan politik balas budi pasca pilkada. Di video kali ini, kita akan membahas respon aktor dan mobilisasi politik pasca pilkada Surabaya tahun 2015. Respon aktor dan mobilisasi politik pasca pilkada Surabaya tahun 2015. Pemilihan wali kota Surabaya tahun 2015 merupakan salah satu peristiwa penting dalam perkembangan politik lokal di Indonesia. Tri Risma hari ini atau akrab disapa Risma kembali memenangkan Pilkada Surabaya untuk kedua kalinya bersama Wisnu Saktibuwana. Kemenangan ini tidak hanya mencerminkan dukungan publik yang luas, namun juga menyoroti interaksi antara berbagai aktor politik yang terlibat dalam praktik politik balas budi yang sering terjadi setelah pemilu. Sebagai incumbent, Risma sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan kota Surabaya. Reputasinya sebagai pemimpin yang gigih dengan fokus yang kuat pada program sosial dan lingkungan serta upaya rajin dalam meningkatkan infrastruktur kota menjadikannya sosok yang populer di kalangan masyarakat Surabaya. Kehadiran Risma akan menjadi krusial dalam menggalang dukungan politik dari berbagai kalangan, termasuk pemilihan yang menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan. Wisnu Saktibuwana, calon wakil wali kota yang berasal dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, mendukung PDIP sebagai partai dengan basis massa yang kuat di Surabaya untuk memobilisasi sumber daya politik dan basis pemilih tradisional partai tersebut. Kolaborasi Risma dengan Wisnu menjamin keseimbangan antara popularitas Risma sebagai pemimpin birokrasi dan kekuatan politik aparatur partai. PDIP memainkan peran sentral dalam mobilisasi politik di Pilkada Surabaya tahun 2015 dan memiliki kehadiran organisasi dan akar rumput yang kuat di Surabaya sebagai partai pendukung jaringan Risma dan Wisnu. Mereka menggunakan sumber daya partai untuk mendukung kampanye dan mobilisasi massa untuk mendapatkan dukungan. PDIP juga terlibat dalam integrasi politik pasca kemenangan, termasuk menjadi kohesi internal dan memastikan hubungan partai dengan pimpinan daerah dan tingkat nasional. Selain aktor formal partai politik, juga terlibat berbagai aktor non-partai, yaitu kelompok masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan pengusaha lokal. Kelompok-kelompok ini mendukung Risma atas kebijakannya yang ramah masyarakat dan pengelolaan kota yang efisien. Dukungan dari masyarakat sipil dan jaringan bisnis merupakan elemen kunci dalam mengamankan sumber daya kampanye dan memberikan legitimasi sosial kepada Risma. Mobilisasi politik retaliasi menjadi fenomena umum di berbagai daerah, termasuk Surabaya. Politik balas budi ini muncul sebagai akibat dari dinamika politik elektoral, di mana kandidat yang berhasil diharapkan membayar organisasi yang mendukungnya selama kampanye pemilu. Bentuk mobilisasi politik balas budi ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pembagian jabatan birokrasi. Salah satu bentuk politik balas budi yang paling banyak terjadi pasca pilkada adalah kontribusi dalam kampanye pilkada mencapai tujuan dalam posisi strategis pemerintah. Hal ini bisa berupa penunjukan pejabat di tingkat kecamatan atau kota. Meski Risma dikenal dengan politik meritokrasinya, namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya aksi politis balas budi berupa kompromi politik dengan partai politik dan kelompok pendukungnya. Yang kedua, proyek pemerintah dan kontrak bisnis. Pemilik usaha yang berpartisipasi dalam kampanye seringkali menerima kompensasi dalam bentuk kontrak untuk proyek pembangunan perkotaan dan program pemerintah lainnya. Bentuknya adalah proyek infrastruktur, program pembaruan perkotaan, dan proyek swasta yang berkaitan dengan politik lokal. Dalam konteks Surabaya, di mana pembangunan infrastruktur dan pembaruan kota merupakan hal yang penting, penandatanganan kontrak untuk mendukung wirausaha merupakan bagian dari dinamika politik balas budi. Yang ketiga, akses terhadap layanan publik. Kelompok yang mendukung Risma melalui suara atau sumber daya pada Pilkada 2015 mungkin memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan pemerintah. Misalnya, proyek pengembangan usaha kecil dan menengah, bantuan sosial, dan program pengembangan masyarakat seringkali diberikan kepada masyarakat dan kelompok yang berpartisipasi dalam kampanye. Hal ini menciptakan imbalan tidak langsung bagi pemilih setia.
Yang keempat, koalisi politik dan dukungan partai. Sebagai partai pendukung Risma, PDIP juga mendapatkan imbalan politik berupa peningkatan pengaruh di pemerintahan daerah. Setelah memenangkan pilkada, partai politik cenderung mengharapkan kepentingannya diperhatikan baik dalam pengambilan kebijakan maupun pengisian posisi strategis. Hubungan antara pemimpin lokal dan partai politik seringkali bersifat timbal balik dan memerlukan konsesi kebijakan untuk mempertahankan dukungan berkelanjutan terhadap partai tersebut. Selanjutnya, kita membahas dinamika politik pasca pilkada. Tantangan dan peluang politik balas budi sering dikritik sebagai praktik yang memperkuat klientelisme dan korupsi. Namun, dalam konteks politik lokal, praktik ini menjaga stabilitas politik dan politik kepemimpinan yang mengedepankan stabilitas. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan untuk pembahasan selanjutnya.